ini pakai baju merah ya, sama kayak bapak ya, bajunya merah-merah ya. Sayang dulu bapak. Sayang satunya lagi. Batuknya tuk ya. Nih. Ya, dengerin bapak deh, dengerin ya. Kamu kan anaknya bapak ya. Nah, kamu itu 100% tanggung jawabnya bapak. Paham? Nah, ngobrolan sekarang ini laki-laki antar laki-laki sejati ya. Ini saya mau ngobrolin tentang bapak nanti akan mendidik kamu dalam 4 waktu. Waktu yang pertama itu antara 1 tahun seperti sekarang ini ya, nanti sampai kamu umur 7 tahun, awal-awal kamu mau masuk sekolah. Terus dari 7 tahun itu nanti sampai kamu remaja ya. Remaja itu sekitar ya 13, 14, 15 lah ya. Jadi dari 7 tahun sampai 15 tahun ya. Oke. Nah, terus nanti dari remaja 13 atau 15 tahun tadi itu sampai umur 21 tahun atau 20 tahun setelah kamu lulus sekolah. Nah, itu baru nanti setelah lulus sekolah itu sampai kamu menikah. Oke? Ya, gitu. Saya jelaskan satu-satu. Nah, jadi masa yang pertama itu adalah masa kamu masih anak-anak bayi. Umurmu itu masih 9 bulan, nanti sampai umur 7 tahun. Itu posisi masa di mana kamu belum bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi bapak akan mendidik dan ngajarin kamu ya seperti anak raja. Jadi semua kebutuhan kamu semuanya itu adalah tanggung jawab bapak. Kamu mau makan apa saja yang boleh dimakan, baju seperti apa, pakaian seperti apa, sepatunya bagaimana ya. Terus kamu boleh digendong sama siapa, itu padahal hal yang kecil. Itu semua bapak yang mengambil keputusan ya, bapak sama ibu. Nah, tugasmu seperti apa ya? Seperti anak raja, tinggal iya, tinggal mau, tinggal makan. Makanan pun sama, tidak semua nanti makanan yang kamu mau itu bapak kasih, karena umur itu adalah umur dimana bapak harus mendidik kamu sebaik mungkin ya. Paham? Termasuk makanan, termasuk waktu tidur ya. Paham? Jadi semuanya akan bapak persiapkan, semuanya bapak semua yang atur, bapak semua yang urus. Kamu tinggal terima beres. Ngerti ya dia? Itu nanti di masa pertama ya, termasuk seperti sekarang ini. Kenapa harus bapak semua yang ambil keputusan? Karena kamu masih anak-anak, masih kecil sekali. Jadi secara kemampuan nalar berpikir itu belum bisa menentukan yang terbaik. Jadi diambil alih oleh bapak. Nah, di situ kamu nanti harus banyak belajar tentang bagaimana caranya memilih
nanti di fase yang kedua itu dimana kamu menemukan lingkungan sosial pertama kamu, yaitu di lingkungan sekolah, baik itu nanti di sekolah TK, sekolah SD, sekolah SMP ya. Jadi nanti di situ Bapak akan mendidik kamu bukan hanya sekedar hanya mendidik, tetapi Bapak akan mengajarkan banyak hal, termasuk tentang sosial, cara memilih pertemanan, cara berteman bagaimana, berjiwa sosial itu seperti apa, terus bagaimana cara sopan santun kamu terhadap orang yang lebih tua, terhadap mbah ya, terhadap orang tua ya. Terus kamu juga akan Bapak kenalkan sama yang namanya agama. Terus nilai-nilai agama apa yang perlu kamu lakukan di dalam hidup, di dalam praktek kehidupan. Gitu ya Dek ya. Nah di situ juga kamu akan banyak sekali pembelajaran, tetapi juga tidak mudah untuk itu ya. Makanya kita butuh yang namanya kerjasama, paham ya. Kita juga harus menjalin komunikasi sejak dini seperti ini ya. Tujuannya kalau nanti kita ngobrol tentang sekolahmu, kamu harus jujur ya. Nah di sini juga salah satunya tentang kejujuran. Jadi itu yang nanti akan Bapak ajarkan sama lantang di usia 7-15 tahun ya. Jadi adik lantang apapun kondisinya itu harus jujur ya. Resiko tetap harus diambil, tapi jujur itu penting ya. Kalau di sekolah ada yang nakal, nah adik lantang harus berani jujur gitu ya. Atau adik lantang bikin masalah di sekolahan, ya adik lantang harus berani jujur dan tanggung jawab. Nah hal-hal seperti itu nanti yang Bapak akan ajarkan, kejujuran, tanggung jawab, norma-norma, baik norma agama, norma sosial, dan norma-norma yang lain, masyarakat ya, norma kebudayaan dan lain sebagainya. Gitu ya dia. Itu nomor 2 ya. Tapi nanti kita juga perlu yang namanya komunikasi lebih intens. Tapi di puasa ini Dek Lantang juga boleh bertanya ya, karena Dek Lantang sudah mulai bisa berkomunikasi, karena Dek Lantang dalam masa-masa sudah bersekolah gitu kan. Oke. Itu yang kedua ya. Baru yang ketiga itu antara 15 sampai 21 tahun. Nah ini di masa ini kamu itu di masa yang paling membingungkan atau bimbang ya, masih mudah terombang-ambing. Jadi Bapak di sini berperan bukan sebagai pendidik dan lain-lain, pengarah dan lain-lain, itu tidak. Tapi Bapak akan berlaku seperti temanmu. Ingat, Bapak seperti temanmu. Tapi adik lantang juga harus komunikasi sama Bapak ya. Anggap Bapak ini seperti teman juga, gitu caranya ya. Oke. Jadi Dek Lantang boleh berbicara apapun, Bapak nggak larang ya. Dan di sini Dek Lantang mulai banyak belajar tentang tanggung jawab ya. Terus belajar tentang memutuskan sesuatu ya, dan menyelesaikan masalah. Untuk itu Dek Lantang butuh teman, tetapi bukan hanya sekedar teman Dek Lantang. Jadi Bapak nanti akan menjadi teman yang akan membantu Dek Lantang untuk mengambil jalan yang paling mudah berdasarkan pengalaman Bapak ya. Nah di sini juga kamu harus memutuskan nanti jalan mana yang harus kamu pilih. Kalau Bapak di sini hanya sebagai teman akan membantu kamu. Jadi harapan Bapak di sini ya, Dek Lantang harus dekat dan sering ngobrol sama Bapak
Paham ya? Karena di sini juga adik lantang harus tahu tentang yang namanya tanggung jawab. Nah, ini adalah masa di mana kamu harus banyak belajar tentang persiapan kehidupan jika nanti sudah tidak sama bapak. Entah itu nanti kamu sudah menikah ataupun nanti kamu sudah tidak sama bapak, artinya bapak sudah meninggal. Gitu ya, Dek ya. Terus yang terakhir itu adalah masa di mana kamu sudah bukan dalam kendali bapak. Jadi pilihan semua ada di kamu, semuanya sudah matang, ya. Dek lantang sudah berkeluarga kemungkinan, atau dek lantang sudah bekerja sendiri, mandiri, sudah banyak menghasilkan uang dan lain sebagainya. Nah, di sini ingat, di fase ini bapak sama ibumu hanya akan jadi rumah di mana tempat kamu pulang kalau lagi ada masalah, ya. Ya, bapak tetap akan jadi temanmu seperti di masa-masa mudamu. Bapak juga akan menjadi pelayanmu pada saat kamu masih anak-anak jadi raja, dan bapak akan tetap jadi penolongmu ketika kamu masih remaja, seperti itu. Jadi di masa yang terakhir setelah kamu menikah atau lepas dari bapak, sudah dewasa, sudah mandiri, ingat, keluarga adalah hal paling penting di dalam hidup kita. Jadi kalau ada apa-apa, keluarga adalah orang yang pertama kali akan menolong kamu, ya. Jadi bukan teman, ya, bukan siapapun, tapi siapa, Dek? Keluarga, yaitu bapak, ya. Jadi bapak akan berperan seperti rumah di mana kamu pulang. Oke? Paham? Ngerti? Ngerti? Hore, tepuk tangan. Hore. Berhasil gitu ya, Dek ya. Nanti kalau kamu juga berhasil, bapak akan jadi tempat di mana kamu merayakan semuanya. Oke, siap? Siap? Hore! Hore! Nah, itu adalah fase di mana Dek Lantang nanti bareng sama bapak, belajar sama bapak, ya. Terus Dek Lantang dididik oleh bapak caranya seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kebebasan Dek Lantang. Kalau memang Dek Lantang punya ide, punya gagasan, punya pemikiran sendiri, ya, bapak akan tetap membantu pertimbangannya seperti apa. Begitu ya, Dek Lantang ya. Oke? 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 Hore dulu, hore! Tepuk tangan! Pinternya anakku! Pinternya anakku! Nah, satu pesannya bapak, ya. Sejelek-jeleknya bapak sama ibu dalam mendidik nanti, itu adalah cara terbaik kami untuk mendidik kamu. Jangan pernah membenci. Caranya itu sampai kamu membenci bapak sama ibu. Paham ya? Paham ya? Itu hanya sekedar cara, karena tujuannya itu tetap baik untuk kamu, pasti yang terbaik untuk kamu, ya. Oke? Oke? Kita atas dulu, salaman dulu, cium tangan, cium gini loh, cium tangan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, udah gitu, hore. Udah ya. Kita obrolannya sampai di sini dulu, ya. Kita besok sambung lagi dengan topik yang berbeda. Hore! Hore, tepuk tangan, hore! Hore! Berhasil! Sudah selesai? Dadah dulu. Dadah. Sana dadah. 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 Hore, tepuk
tepuk tangan.